Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Ya, marilah pelajaran IPA kali ini kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelajaran IPA kali ini masih bab 4, yaitu gaya dan gerak. Kemarin sudah kita bahas yang A, hubungan gaya dan gerak. Kemudian gerak timbul karena gaya otot, gerak timbul karena gaya pegas, dan sekarang kita akan bahas nomor 3, gerak timbul karena gaya mesin. Kita bahas nomor 3, gerak timbul karena gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin, dan mesin yang bekerja akan menghasilkan gerak suatu benda. Nah, benda itu bisa kendaraan atau alat gitu ya. Contoh kendaraan atau alat yang menghasilkan gaya mesin itu contohnya motor, mobil, kapal laut, kapal terbang, helikopter, kereta api, pesawat ulang-alik, traktor, backhoe, ekskavator, eskalator, lift, dan lain-lain. Ya. Nah, kita akan bahas kendaraan atau alat yang memakai atau yang menghasilkan gaya mesin. Yang pertama kita bahas adalah pesawat ulang-alik. Mengapa disebut pesawat ulang-alik? Karena pesawat ini dari bumi kemudian menuju ke ruang angkasa. Nah, kemudian pesawat itu kembali ke bumi lagi ya. Ulang-alik itu artinya bolak-balik ya, luar angkasa bumi gitu ya. Ini gambarnya pesawat ulang-alik yang akan diterbangkan ke luar angkasa menggunakan roket gitu ya. Ini pesawat ulang-aliknya digendong oleh roket. Nah, ini roketnya ada 3 buah, yang besar itu yang utama. Pesawat ulang-alik digendong oleh roket utama. Kemudian ketika roket terbang itu memancarkan gas panas yang menimbulkan gaya angkat ke atas ya. Sehingga ketika ada gaya angkat ke atas itu ikut terbang pesawat ulang-aliknya dan dibawa keluar angkasa. Nah, demikian. Kemudian berikutnya adalah helikopter. Putaran baling-baling helikopter itu memberikan gaya angkat sehingga badan helikopter itu dapat bergerak naik gitu ya, naik kemudian bisa bergerak maju mundur dan seterusnya. Nah, baling-baling juga berfungsi untuk menyeimbangkan helikopter di udara ya. Terus berikutnya adalah kapal laut. Kalau kapal laut menggunakan baling-baling itu di bagian belakang. Baling-baling berputar mendorong air. Nah, sehingga kapal laut bergerak maju. Ini bisa kapal laut, bisa kapal yang kecil gitu ya. Atau perahu-perahu kecil, perahu nelayan itu juga menggunakan ini baling-baling yang ada di bagian belakang kapal gitu ya. Nah, ini bedanya backhoe dan ekskavator yang bagi yang belum tahu ya. Backhoe itu seperti ini bentuknya. Kemudian ekskavator, nah bentuknya seperti ini. Ini kalau ekskavator itu untuk menggali yang lebih berat ya. Kalau backhoe itu relatif lebih ringan pekerjaannya daripada yang ekskavator. Kemudian yang ini bisa diputar-putar ini. Yang ini bisa diputar-putar 360 derajat. Tapi kalau ini tidak bisa diputar ya, tidak bisa berputar-putar.
Nah, demikian. Kemudian eskalator dan lift. Eskalator itu adalah tangga berjalan, itu biasa terdapat di mall-mall. Kemudian kalau lift itu biasa kalau lift itu biasanya naik turun ya. Ada beberapa orang itu masuk kemudian naik atau turun gitu ya. Ini biasa terdapat di rumah sakit atau di hotel gitu ya. Nah, kemudian ini ada mesin bensin, kemudian ada mesin solar atau mesin diesel, kemudian ada mesin uap nanti ya. Mesin bensin, kendaraan yang memakai mesin dengan bahan bakar bensin, antara lain mobil, motor, dan lain-lain. Nah, ini mesin bensin itu bahan bakarnya bensin ya. Kemudian kalau mesin diesel, kendaraan yang memakai mesin diesel harus menggunakan bahan bakar solar atau biodiesel. Nah, ini kalau solar itu dari minyak bumi, kalau biodiesel itu dari minyak sawit atau dari tumbuhan. Contoh kendaraannya adalah mobil, truk, bis, dan lain-lain ya. Kemudian mesin uap. Nah, mesin uap itu adalah cikal bakal dari mesin bensin dan mesin diesel. Baik mesin bensin ataupun mesin diesel itu menggunakan prinsip mesin uap ya. Nah, mesin uap yang pertama itu diciptakan oleh James Watt. Nah, insya Allah kalian sudah tahu ya. Nah, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas nomor B, hubungan gaya dan gerak itu dengan energi. Hubungan gaya dan gerak dengan energi pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan soal di Google Form. Marilah pelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.